Kayak kali ini eh, ak- saya akan mewawancarai mantan Mm-mm. ketua OSIS dari SMK Raden Umar Said Kudus. Silahkan Mas Putra perkenalkan diri. Oke, halo, aku Putra Pratama Miarjo ya. Former student president di SMK Radul Umar Said, periode 2022 sampai 2023. Mari. Oke, oke Pak Putra ya. Bisa dijelaskan dulu prestasinya dalam bidang OSIS seperti apa gitu. Untuk the biggest program yang pernah kami bikin periode 2022 dan 2023 adalah Rus Fan Art Festival. Seperti namanya, karena sekolah kami itu have techno dan have art. Jadi kita membuat sebuah event yang isinya adalah art sentris seperti itu. Untuk sekarang baru art sentris ya, karena mungkin sebagai pembuka kita mengenalkan SM Karus, lebih terkenalnya itu di bidang animasi dan art seni gitu. Jadi Rusvan Art Festival ini menyajikan sebuah event yang menyelenggarakan berbagai macam kesenian. Ada dari menggambar, band, musik, dan cosplay. Seperti itu. Nah, kita kan udah tahu nih, Kak Putra kan dalam OSIS dalam sekolah kan kayak udah banyak lah pengalamannya. Kalau misal di luar sekolah, apa yang bisa dilakukan Mas Putra ini di luar sekolah? Untuk di luar sekolah, kegiatan saya sekarang berarti ya. Ya, kegiatan sekarang. Oke. Untuk kegiatan saya sekarang, saya fokus utama yaitu kuliah di Binus University. Dan sebagai sampingan, saya join IO, organisasi non-governmental, yaitu bernama Garuda Hex, yang berpusat di Jakarta dan pendiri di US New York seperti itu. Dan untuk kerjaan kedua yaitu saya freelance sebagai software engineering dan juga sebagai marketing staff di Binus seperti itu. Oke, baik. Nah, oke kita udah berkenalan ya sama narasumber kita kali ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya aja deh. Kak Putra kan dulu pernah jadi ketua OSIS nih. Nah, sebagai ketua, bagaimana cara Kak Putra menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan sesama anggota gitu? Sama anggota. Ini cukup tantangan ya bagi OSIS yang ibaratnya baru dibentuk sistemnya. Tapi kita adakan sebuah bonding ya, ibaratnya kita bicara soal gimana event ke depan, dan menjaga komunikasi itu kuncinya di saling mengenal ya. Kita sering-sering bertemu dan sering-sering mengenal atau mungkin chat di grup, dan kita lakukan pengenalan lah bagi sesama OSIS itu melewati program-program yang sekiranya bisa mempererat. Contoh, kita bikin event yaitu Rus Harmonia, yang dimana Rus Harmonia ini isinya itu berbagai anggota kan harus join ya kan, event besar. Jadi tanpa sebuah ikatan dan komunikasi yang bagus, eventnya nggak akan jalan. Jadi kunci utama ya dalam apa tadi pertanyaannya? Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik. Nah, menjaga komunikasi dan hubungan yang baik adalah kita lakukan interaksi secara konstan, secara terus-menerus. Entah itu mau kamu yapping atau bagaimana itu nggak apa-apa. Untuk meningkatkan yang namanya chemistry. Seperti itu. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam OSIS tersebut, bagaimana upaya Kak Putra untuk menangani konflik tersebut? Ini perbedaan pendapat ya. Ya, mungkin perbedaan Oke. pendapat. Karena pendapat itu kan berarti antara ya dan tidak. Betul? Betul. Nah, kita belum tahu nih pendapat si A bagaimana dan pendapat si B bagaimana. Samping pro kontra. Saya biasanya itu melibatkan pihak ketiga yang namanya data. Oke. Jika argumentasi dari pihak A ini lebih akurat secara data dan dari secara apa namanya, data sentris lah. Saya itu orangnya data sentris karena kita siapa yang bisa dipercaya kecuali data kan, benar seperti itu.
Jadi misal ada argumen A dan argumen B yang berbeda nih, kita bandingkan dengan data yang ada. Contoh, misal A, pendapat saya mengenai event ini bagusnya seperti ini, dan B sebaliknya. Nah, kita compare tuh kedua pendapat tersebut dengan data yang ada. Misal di event, misal saya mau bikin event nih di Jakarta, pendapat saya bagusnya di Binus University, tapi yang B bagusnya di UMN. Nah, kita compare tempat yang paling strategis dan yang paling luas ibaratnya itu di mana. Kita cari datanya, lalu ketika data ini menunjukkan sebuah fakta atau informasi yang konkret seperti itu, maka mau tidak mau pendapat yang mendekati data tersebut yang harus maju sebagai pemenang gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih, kan Kak Putra pernah menghandle event kan ya? Oh ya, menghandle jadi ketua event lah. Nah, apa yang Kak Putra lakukan jika ketua pelaksana dalam sebuah acara itu ya tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu? Kita langsung sidak. Langsung sidak ya. Oke, langsung sidak saja. Kenapa kamu kok begini? Kok bisa kayak begini? Apa yang kamu lakukan? Kita lengkap 5W1H kita tanyakan kepada beliau. Karena sudah diamanahkan ya kepada beliau untuk sebagai ketua pelaksana yang dimana tanggung jawabnya sangat besar. Jadi sebagai aksinya, kita sidak dulu. Ini ketua pelaksana, jika dia bisa di briefing dan pada kesempatan kedua dia bisa lebih baik, maka lanjutkan sebagai ketua pelaksana. Tapi jika tidak bisa, maka diganti saja. Gitu. Oke, baik, baik. Ya, untuk pertanyaan keempat ya, gini. Jika dana OSIS-nya itu tidak mencukupi untuk kegiatan selama satu periode, apa strategi dari Kak Putra sendiri untuk mencari solusi? Tuh. Solusinya ada dua. Kita compounding atau kita compact. Kalau compounding ini, kita menabung dari dana yang ada dan menabung dari sponsor. Misal kita mau bikin event setahun berapa sih paling mentok-mentok? Ya 6 atau berapa seperti itu kan. Oke. Nah, kalau compounding ini berarti kita sistemnya event kecil tapi berkala sesuai budget sampai cukup dalam periode 1 tahun tersebut. Tapi misal budget satu periode itu ibaratnya nggak cukup buat 1 tahun, tapi kita memilih opsi dua, yaitu compact, kita memilih event itu sebagai final ya, final apa istilahnya, final destination ya, sebuah kejutan terakhir di pertengahan tahun atau kita bisa tambahkan di akhir tahun ya mungkin. Mungkin seperti event Harlah atau event festival lainnya. Jadi misal nih dana cuma 100 juta untuk setahun. Kita tahu nih kita mau bikin event besar, tapi duitnya nggak cukup. Either kita cari sponsor sebagai pendukung atau kita compactkan dana tersebut dan fokuskan di satu event yang besar. Tapi tetap ikut keterlibatan di sponsor. Kalau kita ngandelin budget sendiri yang dimana terbatas kan ya nggak mungkin dalam 1 tahun tersebut memakai 100 juta doang. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan kelima. Eh, kalau misal nih, Kak Putra ini ada apa acara gitu. Kalau suatu acaranya nggak berjalan sesuai rencana dan hasilnya kurang memuaskan, bagaimana Kak Putra menyikapi situasi itu di depan anggota-anggota yang lain? Rencana yang tidak sesuai dengan ini ya ibaratnya. Tidak, tidak Ya sesuai. pada awalnya it is what it is, ya kan? Kita sudah berproses, berusaha semaksimal mungkin. Jika eventnya kurang memuaskan, ya kita berbenah lah apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahi. Tapi sebagai reaksi pertama yang akan saya katakan kepada anggota, saya tetap katakan great job, ya, karena eventnya telah selesai, orang menikmati, walaupun kurang memuaskan, tapi yang penting eventnya berjalan dan orang menikmati.
Seperti itu. Baik, baik. Oke. Oke, dah. Sekian pertanyaannya ya. Terima kasih Kak Putra sudah menjadi narasumber di pertanyaan-pertanyaan saya ya. Monggo, monggo. Ya, terima kasih. Ya. Sehat selalu Kak Putra, sukses selalu ya. Saya bangke sih.